Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bitaufiq wal hidayah. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabil karim wa ala alihi thayyibin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Wa qala Allah ta'ala fihil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna sa'il hubbud khuti'atin. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul mursalin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat sidang majelis hikam yang dirahmati Allah, tetap saja terlebih dahulu kita selalu dituntut untuk senantiasa menyatakan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala cucuran nikmat dan rahmat serta seluruh karunia-karunia-Nya yang senantiasa dicurahkan dan dilimpahkan atas kita kesemuanya. Baik nikmat-nikmat zuhir, terlebih istimewa nikmat-nikmat yang batin. Alhamdulillah, syukur dengan sekalian nikmat ini pada jemaah kita masih diberi kesehatan zuhir dan batin, waktu serta kesempatan. Kemudian di sisa umur kita yang sedikit ini diberi suatu keizinan untuk menambahi dan mencari bekal di alam syahadat ini para jemaah. Inilah yang selalu wajib kita syukuri para jemaah. Kemudian salawat dan salam selalu saja kita rasakan dan kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta sekeluarga, para sahabat dan pengikutnya, juga bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan saja kesempatan kita dapat hadir dalam majelis ini, di rumah ini malam hari ini, akan selalu mendapatkan cucuran syafaatnya, akan setia di dalam sunnahnya. Mudah-mudahan kita akan selalu diakui sebagai umatnya sampai di yaumil akhir. Amin. Sekali lagi para jemaah, kita bersyukur kepada Allah di mana kita masih dipertemukan dalam majelis Tuhan ini. Tiada yang terlebih afdol seluruh amal-amal ibadat kecuali dalam majelis Tuhan ini para jemaah. Dan kita ketahui kan seawal-awal wajib itu adalah menuntut ilmu, ya. Maka amal ketidakan ilmu akan binasa. Walaupun kamu 1000 rakaat atau 1000 kali sujud dalam sehari semalam, ketidakan sujud maka akan sia-sia para jemaah, ya, akan binasa. Inilah yang wajib kita syukuri. Kita masih diberi kesempatan, waktu, umur, dan selalu diizinkan oleh Allah, ya, untuk kita mencari bekal di kehidupan dunia yang fana ini. Karena alam syahadat ini, alam yang keempat ini, alam mencari bekal. Dan dinyatakan oleh Allah, bekal yang dicari itu adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita hendak di alam ini bukan mencari bekal takwa, mencari bekal perut, mencari bekal dunia para jemaah. Berlomba-lomba melanggar hukum, tidak mengetahuikan hak dengan batal, yang penting dapat, yang penting perut kenyang. Inilah kebanyakan manusia
yang selalu ditunggangi oleh wujud hawa nafsu. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi yang dikehendaki ini para jamaah, jangan lagi kita sia-siakan waktu yang tersisa sedikit dalam panah ini untuk selalu mencari bekal, yaitu ketakwaan tadi. Dari ayat Al-Quran surah Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi inilah yang disebut sebaik-baik bekal itu, yaitu sebenar-benar takwa. Takwa di dalam pandangan, dalam musyahadah, takwa dalam perasaan atau suki, dan takwa di dalam pekerjaan. Jadi sholat, puasa, zakat, haji, umroh bukan takwa itu. Tidak boleh kita menyatakan itu orang takwa. Boleh bukan. Ya, kenapa? Karena bandit pun bisa puasa, ya, perampok pun bisa naik haji. Bukan sedikit perampok di negara kita ini menjalankan ibadah sebagai takwa. Maka kita tidak boleh menuduh si A sudah takwa. Walaupun ada yang bernama Muhammad Takwa, belum tentu takwa. Ya, belum tentu. Jadi takwa di pandangan selalu kita musyahadakan melalui ilmu tauhid itu. Kita takut dalam 24 jam itu kalau merasa aku. Sudah mengaji tauhid ini tiap hari itu 24 jam masih merasa aku tuh. Ya kan? Hendak aku, oleh karena aku, baca aku, kehendak aku, itu syirik sama sekali. Jadi mereka sholat, ibadat, beramal, haji. Kalau masih dengan wujud aku, syirik. Amal orang syirik tidak diterima. Ma yusrik wa harrama, itu orang fuqaha itu tidak mau mengeluarkan hadis ini. Amal syirik tidak terima. Dia tidak mengetahui kan syirik itu. Perasaannya syirik itu tidur di kuburan, minta nomor kepada makam-makam itu, baik makam orang alim maupun orang sakti. Itu bukan syirik itu orang buyan. Masih hidup aja kikir kalau kita mati. Jadi walau siapapun tidak mengkaji ilmu tauhid, tidak menuntut ilmu tauhid, sampai mati walaupun banyak amal ibadat tetap mati syirik. Udah putus, tidak kati anyang-anyang. Dosa syirik tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Amal syirik tidak terima oleh Tuhan. Barang siapa yang syirik, gede syirik. Tua muda, kecil besar, ya, kiai atau bukan kiai, haji atau belum haji, siapapun yang syirik halal masuk neraka. Itu maka pentingnya ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid itulah yang menghapuskan segala bentuk kesyirikan. Yang kedua, takwa dalam perasaan. Takuti besok itu kalau kita merasa mulia, ingin dipuji, merasa lebih, merasa tinggi, kebul, sombong, merasa lebih. Itu takuti. Ini enggak. Hawa buntu nak merasa baik. Buntu, dia omongan buntu tersinggung, itu dang munafik. Bukan sedikit itu. Kelas 3 SD tidak tamat, diomongkan orang buyan tersinggung. Kalau sarjana, profesor diomong ke buyan masih agak wajar kan? Ini sekolah enggak. Dibilangkan bodoh tersinggung. Nah ini Pak Jemaah, berarti munafik mereka. Merasa mulia dihina tersinggung.
Itu pada jemaah orang munafik. Tunangan orang munafik itu neraka jahan. Tunangan pasti jadi di sini. Jadi siapapun tidak menuntut ilmu tasawuf, matinya mati munafik. Ada surat munafik, baca oleh kamu. Di mana tempat orang-orang munafik itu? Nah, ini yang paling mudah para jemaah. Takwa dalam pekerjaan atau dalam ilmu pekerjaan. Takutnya besok tuh kalau kita masih mengambil haram, makruh, subhat. Baik yang dimakan, diminum, dipakai, diduduki, ditiduri, ditempati. Ini sulit. Masih kita ini mengambil barang haram, makruh, subhat. Masih kredit, masih ngambil bank. Apa kamu bawa mati gitu? Bukan bekal itu. Sibuk 24 jam itu memenuhi kredit. Lupa ubudiyah kepada Tuhan. Lupa mencari inilah kebanyakan hal manusia. Nah, jadi di sisa umur kita yang sedikit, cepat rebut ubudiyah kepada Allah. Ini pesan-pesan takwa selalu disampaikan melalui majelis salim, karena itu pokok. Seorang khotib, seorang penceramah wajib menyampaikan takwa, mengajak takwa itu. Nah, para jemaah, alhamdulillah syukur, mari kita ketahuikan bahwasanya seluruh majelis taklim Nurul Ma'rifah di bawah naungan Yayasan Nurul Ma'rifah Pusat 66, alhamdulillah syukur pada tanggal 16 Syawal itu secara hakikat sudah dibuka keseluruhan ya. Jadi secara syariat menurut jadwal yang telah ditetapkan. Sementara ini jadwal belum berubah seperti tahun-tahun lalu. Nah, di pagar dalam para jemaah mulai tanggal 16 Syawal itu sudah berlangsung sampai saat ini. Jadwalnya secara syariat tidak terganggu. Nah, yang belum mendapat izin ini di luar kota Pagar Alam. Selama ini, nah, alhamdulillah sudah 2 majelis, termasuk Pak Jo Palembang dan pimpinan ini. Itu Pak Yaraman tadi siang masih terganggu, belum dapat izin. Ya, nah ini yang kita syukuri. Kita bersyukur kita kembali memasuki majelis Tuhan ini. Ya. Jadi tujuan kita di sini semata-mata untuk menghambakan diri pada Tuhan dengan takwa dan mencari berkah. Nah, karena waktu ini sudah panjang, sudah lama majelis ini dibuka, malam hari ini langsung saja ya kita memasuki pelajaran di kitab Hikam, meneruskan pelajaran tahun lalu, itu di halaman 112 pada jemaah. Para jemaah, dari hadis kudusi mengatakan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa mengenal sebenar-benar dirinya, sudah pasti dia mengenal Tuhannya yang amat nyata. Jadi barang siapa tidak mengenal diri, tidak akan mengenal Tuhan. Apabila tidak mengenal Tuhan, tidak bertuhan. Inilah animisme modern. Dia seolah-olah bertuhan, menyembah dan lain sebagainya, pada hakikat tidak bertuhan. Kadang berserban-serban, berigal-igal, padahal mereka tidak bertuhan dengan nama paling. Nah, maka para jemaah, ketidakan bertuhan itu ketidakan beragama. Itu maka kehidupan kacau. Agama itu artinya secara literal tidak kacau. Apabila negara kita kacau, masyarakat kita kacau, rumah tangga kita kacau, diri kita kacau, berarti tidak otomatis tidak bernabi. Otomatis tidak beragama. Siapa mereka itu? Rupa manusia, hakikat binatang.
Itu maka wajib kita mengenal diri. Ya. Karena mengenal diri itu pintu mengenal Tuhan. Seluruh para nabi dan rasul, para sahabat-sahabat, para aulia Allah, mereka itu mendahulukan makrifat kepada Allah. Awaludin makrifatullah. Jadi barang siapa mengenal sebenar-benar dirinya, sudah pasti dia mengenal Tuhan yang amat nyata. Barang siapa mengenal sebenar-benar Tuhannya, niscaya binasa dirinya. Maka kita kenal sebenar-benar diri kita tadi adalah hina, papa, doib, lemah, fakir, miskin, hina, tiada harga, banyak dosa, ya, banyak kesalahan, la haula ini. Tetapi nafsu selalu ingin dipuji, nafsu selalu merasa lebih, nafsu selalu merasa mampu dan kaya, nafsu selalu menutupi kesalahan dan dosa kita, kan? Sehingga dalam 24 jam kita tidak melihat bahwasanya kita ini 24 jam berdosa besar. Dosa syirik itu 24 jam itu. Mulai usia 4 tahun sampai umur berapa, Mang Mon? Kamu umur berapa? 70. 70 tahun. Merasaku. Tiap hari tenang-tenang saja, senyum-senyum, beradas, merasa suci, gitu. Diomongkan orang jahat tersinggung. Belum lagi dosa munafik tadi. Auzubillah min dzalik. Ya, dosa munafik. Merasa mulia, tambah tua tambah ingin dipuji, tambah tua tambah pantang kerendahan, tambah tua tambah merasa elok, ganteng padahal jahat. Ya adek kamu lah jahatnya, tersinggung, itu cucu ngomongnya, tersinggung awalnya jahat. Ada tak macam? Ada kan? Itu nafsu. Sehingga mati dalam takbur, ya, mati di dalam ujub, merasa lebih. Nah ini, untuk menghilangkan penyakit ini bukan mudah, ini penyakit dalam, penyakit jasad, penyakit dalam lagi sulit menyembuhkan, apalagi penyakit hati, ya. Nah, jadi seluruh baik akal, ilmu, pikir itu kalah oleh hawa nafsu. Jadi hampir keseluruhan manusia nih, baik dia taat ibadah atau tidak kenal dengan nafsu. Karena tidak mengenal diri, tidak mengenal Tuhan. Seorang mengenal diri dan mengenal Tuhan, dia otomatis akan mengenal nafsu. Nah di sini para jamaah. Jadi dalam ilmu tauhid kita dibimbing supaya lari kepada Allah dengan wujud membinasakan diri. Mutu qabla. Nah, dengan membinasakan diri para jamaah, nafsu tidak berkutik karena hamba itu lari kepada Allah. Jadi nafsu itu selalu menggoda, selalu menyesatkan orang-orang yang hidup. Orang yang mati. Jadi datang iblis nafsu. Melihat si hamba Allah, anak Adam mati. Lari dia mencari orang hidup. Jadi selagi kita hidup, selagi itu hawa nafsu. Nah ini, hendak hilang, hendak selamat dari hawa nafsu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mati dan enggak. Ya. Matikan wujud akuan basyariat itu bukan mudah. Di sanalah para jamaah hawa nafsu kalah.
Itu maka kita dituntut oleh Allah dan Rasul selalu menseterui hawa nafsu. Selalu menyalahi hawa nafsu itu tidak bisa dibunuh. Kalau ada seorang kiai menyatakan kita bunuh hawa nafsu, itu kiai kurang ilmu. Bagaimana membunuh hawa nafsu itu hawa nafsu yang mati? Apa orang mati bisa dibunuh? Tidak kan? Dan maka hawa nafsu hukumnya tidak. Tidak sebenarnya. Tipu dayanya itu, ya, sebetulnya tidak sebenarnya. Oleh kita yakini timbul rusak. Itu maka kata Nabi, hubbud dunya rasahu kulli hudatin. Barang siapa kasih akan dunia, ya, bermula kasih akan dunia itu ibu segala kesalahan, bapak segala kejahatan. Di sana sumber wujud akhwat. Nah, ini maka kita kenal diri kita. Ya, ada dua perkara. Satu diri yang zuhir, dua diri yang batin. Wajib itu dikenal. Jangan nanti ditanya, siapa dirimu? Kenal enggak dengan diri? Enggak. Ya. Jadi di dalam hadis qudsi dikatakan, man lam ya'lam ilaha qurrabi wa haqqurru wa qul jasadi fa inna zalikal kal hayawan. Bermula barang siapa, siapapun itu, seluruh manusia ini tidak mengenal sebenar-benar Tuhan, tidak mengenal sebenar-benar ruh atau diri, dan tidak mengenal sebenar-benar jasad, maka kehidupannya itu persis sama seperti hewan. Cuma hewannya hewan natik, ya, dan hewan politik. Ya. Hewan yang bisa berkata dan bisa berpolitik. Kalau kambing enggak, sapi enggak, babi enggak, kebun enggak, dia tidak tahu dengan politik, tidak tahu dengan duit. Tidak berkata. Kambing itu seumur hidup jadikan seluruh anak cuma mbek itulah. Tidak tahu apa artinya dia. Lahir kaki anaknya 2 atau 3, lambek pulau. Dari zaman dulu cuma mbek itulah, tidak pernah berkata-kata dia. Sapi, mau itulah. Nah, banyak yang nurutkan itu. Diajak kepada agama, mau jadi sapi. Diajak kepada dunia, ambek. Itu kehidupan hewan. Sekali jadi sapi, sekali jadi kambing. Sekali jadi wong Palembang, sekali jadi wong Jawa. Wong Jawa mau wong Palembang. Jadi dikenallah diri kita pada jamaah. Diri kita yang zuhir ini terdiri daripada 13 perkara. 4 dari ibu, 4 dari bapak, 4 dari Nabi, 1 dari Tuhan. Ya. Diri kita nih. Dari ibu 4, bulu roma, kulit, darah, daging. Dari bapak 4, urat, tulang, sumsum. Dari Nabi 4, penglihatan, pendengaran, perkataan, dan penciuman. 12 ya. 1 dari Tuhan nyawa. Inilah diri kita yang zuhir. 13 perkara inilah dihimpunkan di dalam sholat rukun 13. Jadi kalau kurang dari 13 tidak sah sholat itu. Baik sholat sunat, sholat 2 rakaat, 3 rakaat, atau 4 rakaat, tetap 13 rukun. Nah, demikianlah kita ini. Tidak sah menjadi manusia kalau tidak cukup 13 perkara itu. Tidak sempurna. Tak berkulit kira-kira. Macam mana kamu? Tambah tak bertulang. Ada tulang be sakit be gila. Tak sempurna berjalan macam aku.
Itu maka kita diperintahkan ati Allah, ati Rasul, wabil walidaini ihsana. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karena itu asal diri yang zuhir. Ini tidak dengan Tuhan tak taat, taat dengan makhluk. Dengan Nabi Muhammad, ngaku umat Muhammad cuma pembohong terus, dusta terus, menyembunyikan tempat orang sedekah, menyembunyikan lauk, menyembunyikan kue. Ngaku umat, tiap hari tidak pernah sabar, tidak pernah bersyukur, selalu kurang. Bukan umat Muhammad itu. Kepada kedua orang tua melawan, mentang-mentanglah sekolah melawan, ya. Mentang-mentanglah berduit, lupa dengan orang tua. Jadi, inilah asal diri yang zuhir. Kedua, diri yang batin. Inilah hati. Ya. Hati dua perkara. Satu hati yang baik, dua hati yang jahat. Hati yang jahat mana? Inilah hati nabati bangsa sanubari, sanubari bangsa jasmani, jasmani bangsa tubi'i, tubi'i bangsa iblisi, iblisi bangsa syaiton. Menimbulkan sifat mazmumah. Jadi dalam kehidupan yang disebut manusia itu berbadan jasmani, bernyawa kepada roh, tubiat, saksun waham sangka. Nah besok itu masih ada ambilan sebelah, seperti pedagang mau untung tidak mau, itu tubiat, kejahatan. Kalau kita mau mahal terus, tidak mau murah, itu kejahatan. Tak terasa kita kan? Sukanya nikmat terus, tidak mau bawa. Itu kejahatan. Mau sehat terus dan nerima sakit, itu kejahatan. Tubiat. Akalnya darurat ke alam yang panah ini. Dia mencari emas, duit, beras, padi, anak bini, ekonomi itu mati-matian. Jadi akalnya, pikiran, selalu wajahnya itu berhadap kepada dunia tadi. Belum dapat, bagaimana supaya dapat. Lah dapat, bagaimana supaya nambah banyak. Ya, lah nambah banyak, jangan sampai kurang. Terus lupa mencari bekal akhirat. Tomak mereka ini. Kemudian kikir mereka. Jadi jangan karena akan menolong agama, membantu fakir miskin, untuk dia sendiri aja sayang dimakan. Itu tiap hari makan sayur terus. Ya, taruh ubi, taruh kangkung, hijau sama sekali anak cucunya. Itulah mereka itu kalau ada orang hajatan, orang sedekah, rakus. Makan. Nah beli habis uang kan, mumpung kesempatan orang sedekah atau hajatan, makan. Bakso kamu Tanjung Pinang bersumbat. Awak duit banyak. Ini nafsu. Akalnya. Nah jadi lama-kelamaan mulai dia tambah turun derajat. Ya. Summa rodatnahu asfala safilin. Kemudian kami campakkan mereka dengan serendah-rendah martabat. Mulai dia akalnya akal mukabala, bangsa binatang. Dah katik lagi hukum bagi mereka. Yang penting dapat, yang penting kenyang perut. Ya, tak mau jangan tersekat. Itu seluruh hukum dilanggar, tak kelihatan. Kenapa? Karena buta mata hatinya itu. Ditutupi oleh wujud hawa nafsu. Nah maka yang ada dalam dirinya
Kalau tubi'at tadi saksun wam sangka, kalau sekarang ini semakin rendah martabatnya seperti hewan itu, dia berjalan atas hawa, nafsu, dunia, syaitan. Berjalan atas syahwat. Jadi dilihatnya seluruh kejahatan itu baik. Itu maka kejahatan disombongkan bagi mereka itu. Bangga dengan kejahatan. Bangga bu mobil baru. Oleh karena ngambil bank. Bangga mereka itu. Ini kejahatan. Tak kali malu dia tuh dengan Tuhan. Binatang mana malu dia. Na'udzubillah misalnya. Disinilah para jamaah menimbulkan sifat mazmumah, wujub, riya, iri, dengki, takabur, hasud, ya tahu? Sum'ah, toma tadi, takabur. Terus inilah jalan kiri ashabul simam. Inilah orang yang punya penyakit hati yang sulit diobati. Sungguh pun dia 1000 kali sujud, 1000 rakaat dalam 24 jam, tetap laknat Allah tambah banyak ibadat, tambah cepat masuk. Tidak diterima mereka ini. Alangkah sedihnya, alangkah sayang. Nah jadi satu amal diterima terlebih afdol daripada berjuta-juta amal tidak diterima. Maka kita cerdik, beragama ini untuk cerdik Nabi, tidak tertipu oleh puji, tidak tertipu oleh riya, tidak tertipu oleh amal ibadat tadi, tidak tertipu oleh pahala, tidak tertipu oleh surga, tidak tertipu. Ini orang cerdik. Sama sekali itu istighol alam. Jadi sifat sidik pitona Nabi itu hakikat sidik tidak, hakikat cerdik pitona tidak tertipu oleh istighol alam. Urusan dunia mana alam urusannya? Emas, duit, beras, padi, anak bini. Urusan akhirat ini seluruh amal ibadat. Dia tidak lagi tertipu oleh amal ibadat. Jadi kita melakukan amal ibadat dalam rukun Islam, rukun hukum muamalah, berharap-harap pahala, surga, itu dalam tertipu. Sekali lagi pasal tertipu, siapa yang buyan, siapa yang bodoh, bukan umatku. Dan dalam surga itu tak kata orang bodoh. Yang pengisi surga, pengisi neraka itu para jamaah seperti hewan. Hitam, jahat-jahat, busuk, bodoh-bodoh, gelap. Jadi pengisi surga adalah orang cerdik. Mukanya bercahaya, baunya harum-harum. Ya, cerdik mereka itu. Ini pengisi surga. Jadi kalau kita masih sering tertipu dalam 24, jangan diharap masuk surga. Ya. Itu termasuk orang yang syirik. Inilah diri yang sebelah kiri atau hati yang jahat itu para jemaah. Di sinilah kita berjalan sampai saat ini. Maka ilmu agama memberikan tuntunan supaya kita berjihad fisabilillah, memang disengaja oleh Allah. Berperang melawan hawa nafsu. Hijrah kita. Cuma ada peringatan hijrah 1 Muharram itu. Hijrah dari negeri syirik, negeri munafik, negeri kafir, yang kita di bawah raja atau pemimpin yang syirik, yang munafik, yang kafir, kita hijrah pindah. Ya, kepada pemimpin yang beriman, pemimpin yang mukmin, pemimpin yang muttaqin. Sehingga kita pindah ke negeri iman, negeri mukmin dan negeri muttaqin. Bukan mudah. Diperlukan perjuangan. Mana negeri-negeri yang baik tadi? Yang di pertuan yang mengajak selamat itu. Inilah hati yang baik tadi, hati nuruni. Bangsa rohani bangsa robbani, robbani bangsa latifatur rubbani.
Dari sini menimbulkan sifat-sifat yang terpuji. Ya, sifat yang terpuji ini adalah Raudatul Jannah, taman surga. Itu para jamaah. Dan di dalam dirinya itu melayani penghidupan ini dalam bentuk mukmin, selalu melayani penghidupan dengan iman, Islam, tauhid. Di tingkat para anbiya dan aulia, para sidikin dia lain lagi. Ya, dia menghadapi kehidupan ini dengan ilmu nur syuhud, lawan hawa nafsu dunia. Dari sinilah dia menimbulkan sifat-sifat kamalin, sifat yang sempurna menjadi hamba Allah. Dari sifat sempurna inilah, dari sifat mahmudah inilah menerbitkan surga. Surga itu dijadikan oleh sifat mahmud, neraka dijadikan oleh sifat mahmudah. Nah di sini para jamaah. Nah di sinilah para jamaah kita selalu bersenang-senang, selalu lupa diri, berjalan atas ashabul simal tadi. Jalan yang bengkok, jalan yang dimurkai Allah, yang selalu mengikuti hawa nafsu dunia, berhadas-hadas. Ya, dengan kehidupan dunia ini lupa mati. Dengan emas, duit, beras, padi, anak bini, ekonomi dibangga-banggakan. Inilah nafsu yang selalu menghiasi seorang hamba yang dilaknat oleh Allah, sehingga lupa mencari bekal. Nauzubillah min zalik. Apabila lupa mencari bekal, melarat mereka di akhirat. Ya, dari sini ke pagar alam itu perlu bekal, beli minyak segala macam. Kalau sesen tak berduit, mobil tidak diisi minyak, atau naik taksi travel tidak dibayar duit dan tidak dibayar dengan daun, artinya tidak punya bekal. Apalagi kehidupan akhirat sangat panjang, perlu bekal. Jadi inilah kajian kita malam hari ini. Kita selalu dituntut untuk tunduk patuh, merendahkan diri kepada Allah itu. Ya, tuntut itu. Yang mana kita selama ini tidak pernah tunduk, tidak pernah taat, tidak pernah patuh kepada Allah itu. Selalu menentang, baik di pandangan, di perasaan maupun di pekerjaan. Ayo di pekerjaan kita dalam hukum, nurut, tunduk. Cuma di pandangan, ya kan? Di pandangan ini sulit para jamaah. Tiap hari kita ngabang, kita rusuh, susah, oleh karena tidak tertunjukkan. Itu melawan dengan Tuhan, bukan takwa. Belum lagi di perasaan, tersinggung dicela orang, ya, tersinggung perasaannya apabila dihina, dikatakan bodoh, selalu ingin menyamai kebesaran Tuhan. Ini dosa-dosa besar para jemaah. Walaupun dia sudah taat, alim, beribadat, bekerja di dalam wajib dan sunat, cuma dia tidak mengetahui di pandangan dan di perasaan. Tak tahu dia itu dosa besar. Kalau dia pakai itu dosa kecil itu maka cuma jangan diomong sama umum ya. Maling itu tidak berdosa, merampok tidak berdosa. Hati-hati, dia laporkan uang kamu, ajian sesatnya. Hati-hati. Dengan maling, dengan berjudi berdosa, tidak hati. Terti? Dengan maksiat masuk neraka, ada. Jadi kenapa dia berjudi? Kenapa dia maksiat? Karena kafir. Gawe uang kafir itu masih maling, rampok segala macam. Yang memasukkan mereka ke dalam neraka itu kekafiran itu, bukan mencuri balam. Bukan oleh kredit. Bukan. Jadi orang tidak ada. Mana kiai ini? Tidak kati hadisnya dengan kredit ngambil bank berdosa. Ayo katakanlah tidak kati. Memang tidak kati. Karena zaman Nabi tidak kati kredit.
Memang tak berdosa, cuma kafir kamu itu. Gawe wong kafir. Yang datang ke wong kafir, orang agama lain, ya. Yang belinya orang kafir awak Islam tapi kafir. Apa arti kafir? Menolak hukum perintah Tuhan dalam bentuk syariat akhirnya. Ya. Mana rupa taat mengerjakan wajib dan sunat, meninggali haram dan itulah rupa taat. Kena apal usul tuh. Imannya belum. Cuma dia tunduk, mero janggut, berminyak apa ya, minyak rum tuh, baju-baju ya, bagaimana? Itu rupa taat, belum tentu beri. Nah, kita buktikan yang korupsi itu, yang berzina, yang itu sudah rupa taat galau. Sembahyang mereka naik haji, katanya dengan haji habis segala dosa, hadis gedenya itu. Ada seorang kafir itu dengan haji habis dosa. Allah kalau mak kamu sugi, bagaimana yang buntu-buntu nak mati lah nih. Itu pada jamaah. Ya, imannya belum. Mana rupa iman? Pada akalku tidak merasa aku mengerjakan wajib dan sunat dan telah dapat meninggalkan haram dan melainkan semata-mata wujud pertolongan kodrat, iradat, ilmu hayat, zat. Itulah rupa iman. Imannya ada, taatnya. Mana rupa maksiat? Selalu mengerjakan haram dan makruh, meninggali wajib dan cuma kafirnya belum tentu. Bolak-balik. Kafirnya belum. Jadi seorang pencuri umpama, cuma dia merasa banyak, ya Allah, kenapa engkau jerumuskan kepada maksiat seperti mencuri? Padahal hati saya tidak suka, tidak suka saya mencuri, tidak senang saya. Itu yang dimaksud maksiat belum tentu kafir. Mana lupa kafir mengharuskan pekerjaan yang ada apa-apa sekali dibeli nomor, kafirlah itu. Mengharuskan pekerjaan yang kafirnya ada, maksiatnya. Kita sudah tahu maksiat itu dosa, kejahatan. Masih kita haruskan, masih kita lakukan. Itu jatuh kafir. Kita sebelum beli nomor itu lah tahu tak boleh kan? Ya kan? Ada apa-apa mimpi tadi kalau nak tembus. Kalau kafir itu. Kafir itu yang dosa itu. Kalau beli nomor tidak dosa. Ada hadisnya beli nomor kata aku belum bertemu. Nah, jadi seluruh maksiat ini itu dilakukan oleh orang kafir. Paham ya? Itu makanya kita nak selalu berada di dalam rupa iman. Jadi ilmu pakai itu menuntun kita supaya kita menjadi orang beriman. Nah, dengan nuruddin dan nurul iman itu membawa kita kepada hukum Tuhan. Selalu bekerja di dalam wajib dan sunnah. Mati tahan gini. Mun nak mengambil haram makruh, kelaparan mati tahan gini. Jadi mempertahankan iman itu masuk surga. Wa adkhulal jannata ma'al iman. Mempertahankan perut agar kenyang, maling ubi wong umpamanya. Masuk neraka itu. Nah pilih kamu sama matinya itu. Ada orang mati dengan mempertahankan iman, buntu. Ya. Walaupun lapar tahannya, mati masuk surga. Nah, ada orang mencuri. Ya. Wujud kafir tadi.
dikeroyok uang, digebuk uang, mati. Sama mati ini. Nah, pilih kamu mati masuk surga apa mati masuk? Akal gunakan. Kalau kamu orang itu para jamaah. Ketahuilah para jamaah, magnet atau tarian hawa nafsu ini memang luar biasa para jamaah. Ya, mengalahkan segala-galanya. Itu maka hawa nafsu itu mengalahkan akal, mengalahkan pikiran, mengalahkan ilmu. Orang-orang yang terpenjara, terperosok ke kejahatan itu